Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Dini menatap gedung tua berarsitektur kolonial yang berdiri sunyi di ujung kota itu. Balai kota tua ini dikenal angker, dengan cerita-cerita kelam yang membuat warga enggan berlama-lama berada di sana. Namun, Dini, seorang jurnalis yang sudah terbiasa mendatangi tempat-tempat yang menyeramkan, datang dengan niat khusus. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Sebuah arsip tua yang, menurut sumbernya, berisi sejarah kelam kota kecil ini. Dengan mengenakan kemeja abu-abu dan celana hitam, serta membawa tas kecil berisi perlengkapan jurnalistik, Dini melangkah masuk ke dalam bangunan itu, merasakan suasana yang mencekam menembus kulitnya. Begitu masuk, suasana sepi menyelimuti ruangan. Lampu-lampu redup menerangi lorong panjang yang terhubung ke ruang arsip utama. Aroma lembab bercampur bau kertas tua menyeruak, menambah kesan suram. Dini melangkah pelan, merasa ada sesuatu yang memperhatikan setiap langkahnya. Di dalam ruang arsip, terlihat hanya ada satu orang selain dirinya. Seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun, dengan rambut kusut dan ekspresi tegang, tengah duduk memegang beberapa dokumen. Pria itu duduk dengan posisi membelakangi Dini, tapi tampak dari bahunya yang naik turun dan wajahnya yang berkeringat bahwa ia sedang gelisah. Pendingin ruangan yang menyala seharusnya membuat ruangan itu sejuk, tapi Dini merasakan hawa dingin yang berbeda, seolah ruangan itu menolak kehadirannya. Ia mendekat perlahan, mengamati pria muda itu yang kini mengusap keringat di dahinya. Pandangan Dini tanpa sadar tertuju pada dokumen yang sedang dipegang pria tersebut. Pria itu tampak tegang dan berkonsentrasi penuh pada apa yang ia baca, sehingga tidak menyadari kehadiran Dini. Rasa penasaran semakin menguasai Dini. Ia ingin tahu apa yang membuat pria itu begitu gugup. Perlahan, ia menoleh ke arah rak arsip di dekatnya, berharap menemukan dokumen yang sama. Ia menyapu pandangannya, melihat deretan kertas-kertas berdebu dan buku-buku tua yang tampak seperti tak pernah tersentuh tangan manusia dalam waktu lama. Akhirnya, ia menemukan sebuah dokumen dengan sampul lusuh yang tampak sama persis dengan yang dipegang pria tersebut. Dini membuka halaman pertama dokumen itu. Begitu melihat isi halaman pertama, matanya membelalak. Di halaman itu terpampang sebuah foto dirinya. Foto itu diambil dari sudut pandang seseorang yang berdiri di belakangnya, memperlihatkan Dini yang sedang membaca dokumen di ruang arsip. Jantungnya berdegup kencang, merasa tidak mungkin ada foto dirinya di sini. Tangannya bergetar saat ia membalik ke halaman berikutnya. Halaman kedua menampilkan gambar dirinya berjalan menuju meja penjaga balai kota, membawa dokumen yang kini berada di tangannya. Ia membaca dengan seksama, semakin terkejut melihat ilustrasi berikutnya. Seorang wanita tua, penjaga balai kota yang duduk di meja, tampak memandangnya dengan sorot mata tajam. Dalam gambar itu, penjaga balai kota mengeluarkan sebilah pisau besar dari bawah meja, lalu mengayunkannya ke arah kepala Dini. Ilustrasi di kertas itu sangat detail, memperlihatkan darah yang mengucur deras dari leher Dini yang terputus. Wajahnya seketika pucat pasi. Merasa tak mampu membaca lebih lanjut, Dini menoleh ke arah pria muda di sebelahnya, berharap mendapat penjelasan. Namun, saat ia melihat wajah pria itu, ia semakin merasa ngeri. Pria itu tampak ketakutan, sama seperti dirinya. Dini memperhatikan dokumen yang dipegang pria itu, dan mendapati hal yang sama. Dokumen tersebut memuat gambar yang sangat mengerikan. Menunjukkan si penjaga balai kota menghabisi nyawa mereka berdua dengan cara yang sadis. Pria muda itu tampak terpaku pada gambar terakhir, sementara keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Dalam keadaan ketakutan, mereka berdua tanpa sadar menoleh ke arah meja penjaga balai kota. Di sana, sang penjaga, seorang wanita tua dengan rambut putih yang acak-acakan dan pandangan mata kosong, sedang duduk diam. Ia tampak tenang, namun ada sesuatu yang ganjil dari caranya memegang sebuah buku besar di tangannya. Kedua orang itu merasa tatapan penjaga balai kota itu tajam, menusuk ke arah mereka, seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk menghampiri. Mereka menyadari bahwa gambar yang mereka lihat di dokumen masing-masing seperti menjadi sebuah pertanda buruk. Terjebak dalam ketakutan, keduanya tidak berani beranjak dari tempat duduk mereka, merasa tidak punya pilihan selain tetap berada di sana, berharap bahwa semua ini hanya hayalan belaka. Seketika itu, mereka berdua menyadari bahwa keheningan yang merayap di balai kota tua itu adalah tanda bahaya. Dini merasakan dingin menggigit semakin menusuk ke tulangnya, seolah ruangan itu menolak dirinya. Setiap sudut ruang arsip tampak bersembunyi dalam bayangan pekat, seolah-olah gelap itu adalah entitas hidup yang mengintai, menanti mereka terjebak lebih dalam rasa takut. Dini mencoba mengumpulkan keberanian, mengalihkan pandangan dari dokumen yang baru saja dibacanya.
Ia merasa tak sanggup lagi melihat lebih jauh isi dokumen itu, namun rasa penasaran yang menguasai hatinya tak kunjung hilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan, mungkin hasil dari rekayasa seseorang yang ingin menakutinya. Namun, apa yang baru saja dilihatnya begitu nyata dan detail, seperti ramalan gelap yang terukir khusus untuknya. Pria muda di sebelahnya masih tampak terguncang. Matanya terpaku pada gambar-gambar mengerikan di dokumen yang ia pegang, wajahnya semakin pucat. Dini mencoba bicara untuk memecah kebekuan, suaranya bergetar pelan. "Apa yang kamu lihat di sana?" Namun, pria itu tetap diam, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah ingin berbicara tapi tercekik oleh ketakutan. "Di dokumen ini," suaranya terputus-putus, seperti berjuang melawan teror yang menghantui benaknya. "Aku melihat kita berdua dihabisi oleh wanita tua itu." Matanya bergerak ke arah penjaga balai kota yang duduk di meja depan, yang masih tampak tenang dengan senyum samar di wajahnya. Wanita tua itu duduk diam, namun sorot matanya tidak lagi kosong, ada cahaya tajam yang mengintai dari matanya, seperti serigala yang siap menyerang mangsanya. Dini merasa semakin terpojok, seakan semua jalan keluar telah tertutup. Suara langkah kaki samar mulai terdengar, menggema di lorong yang gelap di belakang mereka. Suara itu berat dan lamban, seperti seseorang yang menyeret langkahnya dengan beban yang amat berat. Mereka berdua tidak berani berbalik, tetapi suara langkah itu semakin mendekat, menciptakan bayangan panjang yang tampak di dinding ruang arsip. Bayangan itu bergerak mendekati mereka, dan Dini bisa merasakan napasnya memburu. Pria muda di sebelahnya akhirnya melempar dokumen yang dipegangnya, seolah berharap dengan itu ia bisa mengusir ketakutan yang menyelimuti mereka. Tetapi, saat ia melakukannya, dokumen itu terbuka, dan satu halaman tambahan jatuh ke lantai. Dini tertegun, melihat sekelebat bayangan dirinya yang sedang berteriak ketakutan di gambar tersebut, dan wajah pria muda itu yang tergambar pucat pasi di sebelahnya. Gambar itu begitu hidup, seolah mampu merasuk langsung ke dalam batin mereka dan menciptakan ketakutan yang lebih mendalam. Tiba-tiba, lampu-lampu redup di balai kota itu mulai berkedip-kedip. Suara deritan pintu tua terdengar dari kejauhan, semakin mendekat ke arah ruang arsip. Dini menoleh, dan tanpa sengaja bertatapan langsung dengan penjaga balai kota itu. Wanita tua itu tersenyum dingin, bibirnya melengkung dengan cara yang begitu menyeramkan, memamerkan deretan gigi yang terlihat seperti terlalu panjang dan runcing untuk seorang manusia biasa. Dini mencoba melangkah mundur, namun tubuhnya terasa kaku seolah ada yang menahannya di tempat. "Aku tahu apa yang kalian lihat." Suara serak wanita tua itu bergema, suaranya seperti berasal dari kedalaman yang sangat gelap dan dingin. "Dan aku juga tahu, tidak ada dari kalian yang akan bisa keluar dari sini." Dini merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia melirik pria muda itu, yang kini tampak lebih ketakutan daripada sebelumnya. Wanita tua itu mulai berjalan perlahan ke arah mereka, dan semakin mendekat, bayangannya tampak semakin memanjang dan meliuk di lantai seperti kabut gelap yang menggeliat. "Kenapa kau melakukan ini?" Pria muda itu akhirnya berteriak dengan suara yang nyaris histeris, namun wanita tua itu hanya tertawa kecil, suara tawanya bergema di dalam ruang arsip. "Kalian yang datang ke tempat ini mencari yang tidak seharusnya dicari," bisiknya, nadanya tenang namun dingin. "Kalian pikir ini hanya cerita lama? Tidak, ini adalah kisah yang selalu terulang, dan setiap kali ada yang datang untuk mencari tahu, mereka akan menjadi bagian dari kisah ini untuk selamanya." Tanpa menunggu lebih lama, pria muda itu mencoba berlari, tetapi langkahnya terhenti saat pintu ruang arsip tertutup dengan keras, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dini merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya, otaknya bekerja keras mencari cara keluar. Namun segala usaha terasa sia-sia. Suara langkah wanita tua itu semakin dekat, dan saat ia hampir tiba di depan mereka, Dini bisa merasakan hawa kematian yang begitu kental di udara, seperti bau darah dan kematian yang menyelimuti ruangan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Dini mengangkat tas kecilnya, merogoh isinya untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Namun, hanya ada alat-alat tulis dan buku catatan, tak ada yang bisa menolongnya dalam keadaan seperti ini. Sementara itu, pria muda di sebelahnya mulai menangis, suaranya terdengar putus asa dan tercekik oleh ketakutan. "Aku tidak ingin mati di sini, tidak seperti ini." Pria itu berbisik, matanya memohon belas kasihan, tetapi wanita tua itu hanya tersenyum semakin lebar. "Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tertulis," ujarnya dengan suara yang seram. "Kalian sudah menjadi bagian dari cerita ini. Kalian adalah korban berikutnya." Saat wanita tua itu mengangkat tangannya, Dini dan pria muda itu merasa ruangan itu berputar. Mereka melihat kilasan-kilasan wajah-wajah penuh ketakutan dari masa lalu,
orang-orang yang terjebak di balai kota ini dan tak pernah keluar lagi. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara jeritan memenuhi ruang arsip. Dalam kekacauan itu, Dini melihat dirinya sendiri dalam kilasan-kilasan tersebut. Wajahnya penuh ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Dalam keheningan yang mencekam, wanita tua itu mengayunkan tangannya, dan Dini menyadari bahwa kisah yang tertera di dokumen itu sedang terjadi. Terima kasih Sobat Tirai Gaib yang sudah subscribe. Semoga masuk surga.